Podcast from Alumni Affairs. Hi, this is from Alsa LC Unpad. Oke, jadi perkenalan teman-teman, nama aku Yemima. Aku dari angkatan 22 dan di sini aku nggak sendirian. Kebetulan di sini aku sama seseorang yang sebenarnya berjasa banget nih di Alsa LC Unpad. Udah menjadi alumni juga kebetulan. Mungkin boleh langsung perkenalan aja, Bang. Namanya siapa? Oke, halo Yemima dan teman-teman. Nama gue Dimas Dani. Gue merupakan mahasiswa Fakultas Hukum 4 dulunya di tahun ajaran 2014. Oke. Gue dulu juga selama di Unpad gue sempat gabung juga di ALSA, ikutan beberapa divisi dan akhirnya waktu itu jadi director juga di ALSA LC Unpad. Kemudian lulus di tahun 2019 dan sekarang lagi kerja di Deloitte Legal Indonesia. Oke, berarti kakak yang ada di sini ini merupakan Bang Dani dari angkatan 2014 ya Bang tadi. Berarti jadi director tuh sekitar tahun 2017 ya Bang kalau nggak salah. Oke, dan lulus di tahun 2019. Oke, berarti emang langsung mungkin aku mau langsung nanya aja sih Bang. Kira-kira kalau misalnya dari 2014 udah masuk nih, terus habis itu 2017 udah langsung jadi dir dan habis itu 2019 langsung kerja di Deloitte yang kita tahu kayaknya kayak semua orang di Indonesia bahkan tahu deh Deloitte itu apa, bahkan termasuk kayak top 4 or top 3 perusahaan swasta yang ada di Indonesia dan emang terkenal banget gitu. Mungkin aku pengen tanya aja kira-kira berarti Bang Dani itu udah dari awal udah tahu mau metain kayak gue pengen deh kerja di Deloitte atau gue pengen berkarir lewat ALSA LC Unpad atau gimana? Kira-kira bisa diceritain gak Bang? Kalau boleh jujur, gue pas jadi maba, gue bingung, gue belum tahu sih mau ngapain sebenarnya tuh biasa ya. Karena waktu itu pas di tahun-tahun awal itu gue coba, kan biasa ya kalau pas maba itu suka ada perkenalan, ya orientasi perkenalan UKM, UKMF. Nah salah satunya waktu itu ada ALSA dan di momen itu pun gue belum kenal juga sih sama teman-teman dari ALSA-nya waktu itu, dari abang kakak yang ada di ALSA. Nah cuman kan kalau di tahun pertama tuh di ALSA Unpad, se-recall gue itu belum bisa jadi belum bisa gabung di board kan, tapi mengikuti beberapa rangkaian kegiatan dulu di ALSA LC Unpad-nya. Nah waktu itu kebetulan gue ikut di ALSA Camp. Nah diikut dari ALSA Camp, di situ gue baru mulai kenal ALSA. Kalau misalnya tadi Yemima nanya kira-kira udah metain segala macam, di momen itu pun pas sebenarnya gue gabung di ALSA, pas gue ikutan ALSA Camp, sebenarnya abis itu gue juga nggak terlalu involve gitu di ALSA LC Unpad. Gue mostly waktu itu gue masih ngikutin beberapa kegiatan, ada yang di BEM juga dan ada beberapa kegiatan event-event lain sebenarnya di FO4. Nah cuman memang pas di tahun kita sebagai calon member udah bisa ikut gabung board. Nah di situ gue baru ikutan, waktu itu gue di divisi eksternal, external affairs, itu gue di bagian social activities kalau nggak salah. Itu di tahun pertama, kemudian di tahun kedua kalau di Unpad kan masih menjadi staff tuh, beda kalau nggak salah sama ALSA local chapter lain yang udah bisa jadi kepala divisinya gitu. Nah waktu itu gue coba di alumni affairs eksternal. Terus di tahun ketiga baru deh waktu itu gue mencalonkan diri buat jadi director ALSA LC Unpad. In brief kayak gitu sih sebenarnya kalau highlights ininya ya, perjalanan di ALSA LC Unpad-nya awal-awal. Oke, mungkin tadi Bang Dani sempat mention tuh tentang ALSA Camp. Mungkin aku pengen Bang Dani ceritain aja sih, menurut Bang Dani dari ALSA Camp itu kan kayak apa ya, gerbang dan pintu utama nggak sih buat maba-maba istilahnya untuk tahu tentang ALSA tuh apa sih dan diperkenalkan lah istilahnya di situ. Mungkin kira-kira Bang Dani boleh nggak ceritain kayak first impression Bang Dani tentang ALSA lewat ALSA Camp gitu, bisa nggak? Oke. Waktu ALSA Camp kan di bayangan gue waktu itu jujur gue ngelihatnya kayak ini organisasi kayaknya cuma orang-orang tertentu doang deh yang bisa ikutan.
awalnya gue ngeliatnya kayak gitu. Cuman pas kebetulan teman-teman sekelas gue waktu itu juga pada ikutan Alsa Camp, jadi mumpung ada temen nih gue ikut-ikutan aja kan sebenarnya. FOMO ya sebenarnya. FOMO aja gitu. Terus pas join mulai kan tuh dikenalin kan Alsa Camp tuh kayak 2 atau 3 hari gitu ya, selama dari Jumat sampai Minggu gitu. Nah itu mulai dikenalin tuh terkait Alsa Camp, kegiatannya ngapain aja, terus prestasinya ada apa aja, kayak gitu, benefitsnya gimana. Nah dari situ tuh gue mulai kayaknya boleh juga sini gitu buat apa namanya cari tahu lebih dalam, buat gabung. Nah cuman kan memang again yang tadi gue bilang, setelah gue ikut Alsa Camp tuh gue nggak terlalu involved tuh di kegiatan-kegiatan Alsa sebenarnya gitu. Nah cuman melalui Alsa Camp gue bener-bener itu ngebuka mata gue banget lah soal terkhususnya Alsa LC4 ya, karakternya kayak waktu itu kayak gimana gitu. Itu lumayan bikin tertarik sih buat join waktu itu. Oke, jadi dikenalkan lewat Alsa Camp, jadi kenalin juga nih Alsa LC4 gimana environmentnya mungkin ya. Nah kira-kira mungkin kalau misalnya dari environment itu, apakah Bang Dani selama menjadi member dari SOSEK, jadi staff SOSEK, terus habisnya dari Alumni Affairs, sebenarnya se-align gak sih apa yang ditampilkan di Alsa Camp lalu ditampilkan juga pas Bang Dani jadi staff gitu? Iya. Kalau misalnya ngelihat waktu itu gue berarti di tahun berapa tuh ya, 2015 ya? Iya, 2015 itu gue ikutan yang social activities. Kebetulan waktu itu gue jadi project officer, gue lupa sih nama acaranya apa, tapi kalau nggak salah social movement kalau nggak salah. Nah di acara social movement waktu itu gue bareng teman-teman social activities, kita bikin event yang sebenarnya itu memberikan penyuluhan kepada petani-petani kopi di Pangalengan waktu itu. Nah sama waktu itu kita juga coba kasih info atau ngejelasin soal sistem resi gudang kalau nggak salah, itu sebagai bentuk jaminan yang bisa dibawa ke bank juga waktu itu. Jadi biar para petani kopi itu aware juga lah soal itu, karena kan waktu itu di Pangalengan itu seingat gue mereka kendalanya kayak hasil panen mereka tuh berlebihan gitu. Jadi secara supply-nya mereka tapi masih banyak yang diatur sama quote unquote tengkulaknya lah gitu. Makanya mereka tuh pengen cari tahu salah satu solusinya waktu itu kayak gimana. Nah waktu itu kita coba kasih penyuluhan itu bareng Fakultas Pertanian juga waktu itu. Kita kerjasamanya itu waktu di SOSEK. Kemudian pas yang di Alumni Affairs, gue jadi project officer di Alsa Learn and Develop with Alumni kalau nggak salah deh namanya. Itu kan kegiatan seminar sama alumni gitu ya. Itu gue jadi, kalau nggak salah gue dikenalin sama salah satu diplomat dari alumni FA4 juga kalau nggak salah, itu namanya Bang Iqbal Siri kalau nggak salah. Beliau ngebantu lah waktu itu kira-kira untuk karir di diplomat itu kayak gimana, kurang lebih ngejelasin kayak gitu. Sama gue waktu itu sempat jadi vice di alumni night juga. Itu nah di momen itu kita coba ngundang salah satu founding fathersnya Alsa LC4 dan Alsa Indonesia, namanya Bang Garda, yang waktu itu gue lupa sih jabatan dia di Bank Indonesia apa kalau nggak salah, gubernur sesuatu gitu deh. Nah dari kegiatan-kegiatan itu sebenarnya dari 2 tahun gue di Alsa LC4 sebenarnya gue ngelihat value dari Alsa LC4 itu sendiri sih gitu, dan kebermanfaatannya buat teman-teman member gitu. Karena yang gue pahami waktu Alsa Camp itu kan yang waktunya nggak cukup lah buat ngejelasin secara luas gitu tentang Alsa LC4 kayak gimana. Nah cuman dari kegiatan-kegiatan yang gue ikutin di 2 tahun itu, gue ngerasa ternyata bahkan lebih dari apa yang disampaikan pas Alsa Camp gitu. Ternyata gue bisa ngasih kebermanfaatan nggak cuman buat teman-teman FA4 gitu ya melalui acara-acara ini, tapi ke masyarakat juga gitu, karena melalui yang acara social activities itu. Nah di situ gue ngerasa kan kalau sebagai mahasiswa tuh
ada sebutannya gue lupa Tridharma perguruan tinggi ya apa sih yang salah satunya itu buat ke masyarakat sekitar gitu. Nah gue ngerasa dengan gue melakukan kontribusi kayak gitu gue sudah fulfill nilai-nilai itu gitu. I see, berarti bermulai dari Alsa Camp, terus habis itu jadi staff, ngeliat ada bermanfaatan di situ. Iya. Mungkin Bang Nadi gara-gara ini nggak sih jadi PO di berbagai program kerja yang ada di Alsa LC Unpad, menjadi merasa kalau misalnya ada kebermanfaatan yang bisa Bang Dani bawa ke masyarakat gitu, mungkin ya? Ya, bisa dibilang gitu sih. Oke, berkaitan dengan kebermanfaatan, mungkin aku pengen nyambungin dikit dengan history Bang Dani yang menjadi director dari Alsa LC Unpad tahun 2015, bener ya Bang? Kalau director 2017 sampai 2018 kalau Oke, 2017. Sorry banget Bang. Mungkin dari pengalaman menjadi director itu berarti ada kebermanfaatan yang Bang Dani bawa ke Alsa LC Unpad dan ke KMFH di FH Unpad sejatinya sebenarnya ya. Mungkin aku pengen tanya, kira-kira Bang Dani ada nggak sih kayak alasan pengen jadi director gitu, ada nggak sih Bang? Iya, kalau perjalanan gue buat jadi director sih waktu itu sebenarnya agak naik turun tuh, karena ya again awal-awalnya gue nggak terlalu involved di Alsa waktu itu, dan dibandingkan dengan waktu itu ada 2 kandidat lain selain gue. 2 kandidat lain ini bisa gue bilang mereka dari mereka maba sampai mereka proses pencalonan director waktu itu mereka bukan lumayan sih, sangat involved lah di acara atau kegiatan di Alsa gitu. Nggak cuma di Alsa LC Unpad, tapi mereka juga involved di beberapa acara nasional, yang mana sebenarnya kalau dibilang wawasan terkait Alsa gitu ya, sebenarnya mereka berdua tuh bisa dibilang gitu ya? Lebih pakem lah ya, lebih pakem dibanding gue waktu itu. Nah makanya gue ngerasa waktu itu kayak sebenarnya 2 calon ini aja udah cukup ngegambarin ini wajah Alsanya nih gitu, kayak dari angkatan 2014 gitu waktu itu. Nah cuman memang beberapa kali waktu itu juga ada gue tuh kan, kalau gue dulu musloknya itu di bulan April kalau nggak salah. Kalau dulu tuh soalnya masa transisi tuh dari gue di zaman gue itu kan, kalau sekarang udah Desember gitu ya kalau nggak salah, udah akhir tahun gitu kan. Nah kalau dulu tuh dari April terus nanti dimajuin jadi Maret, Februari supaya ngejar ke Desember yang kayak sekarang. Nah sebelum bulan Maret itu kan ada acara musyawarah nasional. Nah itu waktu itu gue diminta dan diajak dari beberapa senior di Alsa untuk coba deh ikut participate di acara nasional gitu, karena lo selama ini kan ngeliatnya di Unpad doang nih, coba deh lo coba ikutan yang di acara nasional. Waktu itu gue ikut seminar musyawarah nasional di Malang. Nah di situ gue mulai ngeliat tuh dan mulai kenalan lah sama teman-teman di Alsa Indonesia. Even sebelum itu kan bulan Maret awal tuh, di bulan Januarinya waktu itu Alsa Unpad juga jadi tuan rumah Alsa Conference kalau nggak salah. Nah itu kan se Asia ya, jadi teman-teman Alsa dari Thailand, Jepang kayak gitu-gitu pada ikutan juga. Di situ gue juga secara internasional gue ngeliat Alsa jadi buka wawasan gitu ya. Iya, jadi membuka wawasan. Nah dari situ tuh, dari kedua acara itu yang sangat berperan penting buat gue kenapa waktu itu gue mau jadi director gitu. Dan waktu itu jadinya ada 3 calon, gue terus kemudian ada Nisha namanya sama Hasfi. Dari kita bertiga sebelum kita jadi director kita sempat ngobrol juga sih, kayak hal apa sih yang mau kita bawa gitu buat di tahun kepengurusan kita, karena kita pengennya visinya sama semua nih gitu. Dan sampai di momen dimana kita sepakat buat ngebenahin secara internal dulu waktu itu, karena sebenarnya secara eksternal bisa dibilang di tahun kepengurusan yang sebelum di 2016-2017 itu sebenarnya udah bagus banget tuh secara eksternal. Nah cuman secara internalnya ketika gue udah transfer knowledge dengan beberapa director, heads, dan beberapa tim pengurus yang lokal board Alsa Unpad momen itu,
mereka sempat mengatakan ini secara internal kayaknya perlu dibenahi gitu. Makanya waktu itu gue, Nisha dan Hasfi sepakat buat kita coba fokus di internalnya dulu gitu. Habis itu udah kita coba mencalonkan diri, kita bawa hal itu ke forum di musyawarah lokal, dapat diterima oleh teman-teman dari demisioner dan dari teman-teman fraksi 2015-2016, sehingga dan habis itu keluarlah keputusan gue jadi director Alsa SU4 di 17 2018 gitu. I see, berarti sebelum Bang Dani mencalonkan diri ada proses apa ya, kayak istilahnya musyawarah dulu sama teman-teman calon dir yang lain untuk kayak gimana nih isinya, kita mau benerin apa gitu ya Bang. Mungkin ada nggak sih kayak proses yang paling Bang Dani ingat selama mencalonkan jadi director, kayak aduh kayak gue inget banget deh proses ini, kayak repot banget atau gimana, ada nggak Bang? Kalau dibilang repot sih ya repot, tapi cukup menikmati, ya worth it juga pada momen itu, karena apa ya, ya di momen itu kan kebetulan angkatan 2014 sudah mulai naik tuh, beberapa teman-teman juga ada yang jadi ketua MCS, ada di Plits, kayak gitu-gitu. Nah kita sebenarnya udah, walaupun tadi visi yang tadi kita bawa buat yang ngebenahin internal itu secara LCS 4, tapi sebenarnya secara di lingkungan secara FA Unpad gitu ya? Iya, secara FA Unpad di tahun angkatan 2014 waktu itu pengennya emang secara keseluruhan kita emang ngebenahin internal bareng-bareng gitu ya? Iya, bareng-bareng, makanya lebih selaras tuh waktu itu. Kalau proses sih ya dibilang ribet sih enggak juga sih, cuman ya capek sih, lumayan capek ya prosesnya, apalagi musyawarah lokal, sebagaimana teman-teman tahu gitu kan, prosesnya juga berhari-hari sampai malam, sampai subuh, sampai nginep-nginep, aku ngeliat banget story teman-teman yang ada di Instagram sebenarnya mau repot ya. Oke. Mungkin kira-kira tadi kan udah nih perjalanan menjadi proses jadi director gitu, harus kerjasama TK sama head vice head dan prinsip lainnya juga gitu. Mungkin kira-kira ada nggak sih Bang kayak selama dari awal, tadi kan kita udah cerita nih kita pas ada di zaman maba terus menjadi director, dari proses itu kira-kira ada nggak sih yang kayak aduh gue paling nggak bisa lupa sama hal ini gitu, secara overall keseluruhannya di LC Unpad? Sebenarnya kalau yang gue nggak bisa lupa selama pengurusan itu gimana usahanya teman-teman lokal board gue waktu itu, terutama dari teman-teman divisi dari board of director dan teman-teman heads yang coba nge-propose ke berbagai kegiatan dengan timeline yang mana itu berarti bisa dibilang 11 bulan. Itu cukup padat sebenarnya kegiatan-kegiatannya, dan gue tim BOD dan heads. Kalau dulu tuh kita masih sebutnya heads ya, kalau sekarang kan kayaknya director tuh udah langsung vice dir eksternal kayak gitu-gitu ya. Kalau zaman gue dulu itu dari BOD itu ada gue sebagai dir, terus ada vice dir doang. Habis itu nanti bawahnya baru ada beberapa heads yang eksternal, internal kayak gitu. Nah, gue dan teman-teman heads, BOD dan teman-teman heads itu selalu nyelenggarain meeting internal, itu kayak tiap 2 minggu sekali buat nge-monitoring dan evaluasi lah ibaratnya, kira-kira untuk di bulan itu kegiatan apa aja sih yang udah kejadian nih, ini kita evaluasi, tapi yang akan datang kita coba monitoring ada progres apa aja dan apa sih yang BOD dan heads bisa bantu buat program-program kerja itu. Dan alhamdulillahnya sih sebenarnya secara program kerja apa yang sudah gue dan teman-teman BOD Heads rencanakan waktu itu, alhamdulillah semuanya, dari kalau nggak salah itu ada 33 program kerja, alhamdulillah semuanya jalan, bisa terselesaikan, dan beberapa di kegiatan itu ada yang melebihi. Kalau nggak salah ada beberapa kegiatan yang di tengah-tengah tahun tuh nambah gitu, kayak tadinya sebenarnya nggak ada di rencana kita gitu, cuman akhirnya kita bikin program baru, kunjungan-kunjungan dan beberapa kegiatan lain. Ya alhamdulillah sih waktu itu achieve. Nah kalau misalnya yang paling berkesan banget waktu itu sebenarnya di kegiatan NMCC sih waktu itu.
Kebetulan di tahun sebelumnya itu Alsace Unpad kalau gue nggak salah itu peringkat 3, juara 3 gitu untuk Piala Mahkamah Agung. Nah kemudian di tahun gue dan teman-teman dari delegasi itu berhasil ngebawain juara 1 Piala Mahkamah Agung pas waktu itu di Palembang, dan penghargaan jaksa, penuntut umum, hakim dan panitera terbaik juga waktu itu momen yang sebenarnya itu capek gitu ya. Walaupun gue bukan delegasi, gue yakin banget teman-teman delegasi itu lebih capeknya lebih berkali-kali lipat lah dibanding pengurus gitu ya, karena mereka yang belajar tiap malam habis kuliah, habis itu kuliah terus lanjut lagi belajar lagi persiapan lomba sampai akhirnya kita berangkat ke Palembang. Dramanya pasti ada drama, cuman ya akhirnya terbayar, itu kita bisa dapat kita bisa bawa pulang Piala Mahkamah Agung. Itu merupakan satu momen yang gue sangat berkesan sih selama kepengurusan gue gitu. Oke, so the answer is NMCC ya Bang? NMCC. Oke, mungkin tadi aku sempat dengar juga mungkin obrolan dari Bang Dani. Sebenarnya lesson learn adalah kita untuk ngadain evaluasi dan monitoring secara rutin gak sih Bang? Karena biar dapat insight dari teman-teman. Karena kan pasti mereka juga punya pola pikir masing-masing dan pengen ngembangin ini, pengen ngembangin itu, dan itu untuk Alsace Unpad. Oke, mungkin aku pengen nanya sih, setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol dari Alsakem, dari yang kecil cibit-cibit banget menuju ke director yang besar banget. Kira-kira aku pengen ngomongin how's Bang Dani's life after graduating gitu loh. Karena kan mungkin ada nggak sih Bang kayaknya gara-gara gue jadi director gue jadi kayak aduh gampang nih gue cari kerja, ya udahlah gini aja, ini gue udah nama nih apa gimana? Kira-kira gitu nggak Bang? Kalau misalnya dibilang itu juga ya to be honest enggak gitu, karena balik lagi ke individu masing-masing ya. Dan waktu itu gue kan berarti jadi demisioner itu sekitar bulan Maret awal tuh 2018. Even setelah jadi demis itu gue belum menyusun skripsi sama sekali tuh waktu itu di momen itu. Nah cuman panik ya berarti. Iya mulai panik. Sebenarnya teman-teman lokal board gue yang pengurus yang lain tuh even udah ada yang lulus udah ada. Terus udah ada yang beberapa sidang usulan penelitian ya, sidang UP, dan ya sesimpel nyari judul bahkan orang-orang udah mulai gitu. Sedangkan gue di momen itu gue belum apa-apa. Nah cuman ya alhamdulillah waktu itu bisa kekejar. Emang gue targetnya maksimal banget waktu itu 5 tahun buat lulus dari FA4. Alhamdulillah bisa ke fulfill. Nah di momen ketika lulus itu yang nggak bisa bohong kalau emang Alsa sangat memberi manfaat lah buat gue, terutama secara individu gitu. Karena pas di momen ketika gue berorganisasi, terlepas organisasi apapun itu, sebenarnya kan kita sangat ngebantu yang namanya soft skills ya, kayak leadership, teamwork, time management, kayak gitulah. Nah itu ngebantu gue banget sebenarnya untuk di dunia kerja sekarang. Tapi kalau untuk mencari kerja waktu itu kan balik ke individu masing-masing, dan ya rezeki nggak ada yang tahu sih gitu kapan suatu lowongan tuh buka gitu kan. Kadang sulit juga ya buat di expect gitu. Nah gue waktu itu kalau boleh jujur sih awalnya gue bahkan nggak kepikiran buat gabung law firm gitu. Gue yang di bayangan gue law firm kayak capek banget gitu. Kayak kerjanya terlalu terlalu lembur mulu. Kayak gue prefer untuk kerja yang lebih work life balance kayak gitu. Jadi mental health nih. Sebagai fresh grad udah picky gitu. Padahal kan sebenarnya ya kalau misalnya ada kesempatan ya disikat aja gitu. Padahal waktu itu sebenarnya banyak banget sih law firm yang lagi buka lowongan tuh pas gue lulus. Cuman gue banyak yang nggak gue daftar waktu itu. Gue mostly itu daftar ke beberapa company gitu. Nah cuman memang ya mungkin ini akibat dari kepikiran gue waktu itu. Gue kayak nganggur cukup lama, kayak 6 bulan gitu. Kayak gue
ada masa menjadi pengangguran, tidak punya pekerjaan dan cukup berkontemplasi, kayaknya gue nggak boleh picky sih ini, kayak gue harus ngebuka mata juga nih buat pilihan-pilihan yang lainnya. Dan timbullah waktu itu kan kalau Deloitte Legal Indonesia kan dulu namanya Hermawan Junior and Partners ya, itu mostly juga banyak anak-anak Unpad tuh di situ. Nah sampai waktu itu salah satu senior dan teman gue nginfoin ini HJP lagi buka, lo coba apply aja. Dan gue coba apply, tes, dan waktu itu interview diinterview oleh salah satu counsel, dan kebetulan beliau juga dari FH Unpad. Dan gue agak lupa sih jujur, cuman kalau nggak salah tuh dia dulu pernah di National Board atau International Board ALSA gitu. Jadi waktu itu pas interview bahkan sempat ngomongin pengalaman ya, pengalaman kita di ALSA. Bahkan kita ya kayak gini aja gitu. Jadi kayak ngobrol gitu pas interview waktu itu, pengalaman gue di ALSA gimana, dia kayak gimana gitu. Ya alhamdulillah gue keterima sampai akhirnya gue bisa kerja di Deloitte Legal Indonesia sampai sekarang udah mau masuk tahun ke-6. Dan apa ya, kalau misalnya Mima nanya benefit gitu ya dari ALSA tadi, kayak apa sih impactnya kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau yang kayak soft skills tadi ngebantu banget sebenarnya kalau udah masuk nih di dunia kerja, gimana kita bisa kerjasama bareng kolega-kolega lainnya, dan gimana kita bisa lebih dewasa ya buat keputusan kalau misalnya kita udah di posisi senior gitu dibanding kolega yang lainnya. Itu ngebantu banget sih karena kita udah terbiasa nge-manage tim atau divisi kita waktu berorganisasi, dan menurut gue pas ketika kerja itu sangat ngebantu banget sih. Berarti berorganisasi menurut Bang Dani penting banget ya? Penting banget. Ini sebenarnya side question aja sih, aku pengen nanya. Kira-kira menurut Bang Dani kerja di Deloitte gitu, kira-kira capek nggak sih Bang? Dan apakah kecapeannya itu worth it atau enggak? Karena mungkin itu bisa jadi prospek kerja teman-teman yang nonton di sini juga. Pertanyaannya agak bahaya nih kalau misalnya dipublish. Sebenarnya kalau dibilang worth it banget, dan ya capek banget gitu. Cuman ya again gue percaya nggak cuma Deloitte doang ya, tapi beberapa law firm lain pun sebenarnya punya masa kerjanya itu tuh ada musiman lah. Kadang ada yang tinggi banget gitu, terus kadang beberapa bulan tuh ada yang lagi tone down nih kerjaannya. Sebenarnya sih kalau dibilang sibuk iya, cuma kalau misalnya ditarik di stretch gitu ya, sebenarnya ya selalu ada kerjaan itu. Dan kalau ditanya worth it apa enggak, worth it banget karena khususnya kalau untuk lawyering ya atau di law firm gitu, kerjanya tuh nggak ngebosenin sih. Karena kita ngerjain beberapa transaksi yang variatif gitu. Misal contoh, gue itu ditempatin di financial service industry, atau kalau misalnya law firm lain nyebutnya banking and finance lah. Nah, gue dari awal itu gue nggak punya background samsek di bidang banking and finance gitu, karena dulunya pun gue juga even pas di kuliah gue nggak ngambil mata kuliah itu. Hukum perbankan gue nggak ngambil. Terus skripsi gue waktu itu pasar modal, jadi kayak nggak ada keterkaitannya banget. Dan pas masuk jadi junior associate waktu itu gue belajar dari awal lagi. Gue ngebuka UPT lagi, gue ngebaca lagi itu. Jadi belajar lagi yang basic kayak gitu. Terus kayak jaminan kayak gitu-gitu. Terus kayak hukum berkontrak kayak gitu. Gue mulai baca dan mulai belajar dari awal lagi. Dan dari situ tuh gue mulai dilibatin di beberapa transaksi. Nggak ngebosenin sih karena selalu beda-beda. Ya mungkin ada beberapa kerjaan yang transaksinya itu yang mirip-mirip, tapi sebenarnya sih selalu ada hal yang kita baru tahu pas di momen itu, kayak oh iya benar juga nih gitu. Kayak jadi selalu belajar aja sih. Nah cuman mungkin disclaimer dari gue bisa ngomong kayak gini karena gue dari awal kerja gue di Deloitte sampai ini mau masuk tahun ke-6 gue di Deloitte, jadi gue belum pernah merasakan gimana sih jadinya
kerja di legal suatu company atau jadi misalnya jadi jaksa atau beberapa apa yang namanya ada di instansi, ya kayak gitu gue belum ngerasain, tapi mungkin alumni yang lain nanti bisa sharing juga tuh soal itu. Menyimpulkan pertanyaan yang tadi, berarti sebenarnya apa ya, impact dari ALSA itu sendiri lebih ke Bang Dani supaya Bang Dani tuh apa ya, lebih bisa manage waktu untuk berada di pekerjaan, terus habis itu mungkin juga apa ya, eager to learn, karena tadi kan ada hal-hal yang mungkin kita belum belajarin nih pas kuliah, tapi akhirnya gara-gara gue kerja kayaknya gue harus buka lagi nih UPT dan segala macamnya gitu. Mungkin aku pengen tanya satu hal lagi, kira-kira ada nggak sih Bang yang kayaknya gue nyesel deh gue nggak ngelakuin ini pas kuliah, after graduating baru sadar yang kayak anjir harusnya gue buka nih di UPT atau gimana, ada nggak sih Bang? Banyak sih, kalau misalnya hal yang disesalin pas kuliah kenapa gue ngelakuin ini itu cukup banyak. Salah satunya mungkin aktif di kelas ya, karena gue pas kerja ya gue punya seniors dan lain-lain, cuman kayaknya kalau menanyakan hal-hal yang sifatnya stupid question tuh nggak enak juga kan gitu. Karena ini udah lulus, harusnya lu udah paham nih soal basic terutama kayak hukum perusahaan UPT atau misalnya jaminan under KUH Perdata kayak gimana, kayak gitu-gitu. Itu yang cukup gue sesalain, kenapa pas di kelas dulu gue nggak aktif nih buat nanya-nanya soal ini gitu. Sementara sekarang pas udah kerja gue lumayan ini apa ya harusnya gue dulu nanya nih gitu. Itu satu. Sama yang kedua kompetisi sih sebenarnya. Gue sangat menyayangkan kenapa dulu gue nggak ada ikutan mungkin bukan kompetisi ya, tapi academic activities lah yang hal-hal yang berkaitan dengan kontrak drafting, terus kemudian kayak national moot court atau international moot court, atau beberapa kegiatan FA4 lainnya lah yang sebenarnya itu juga nggak kalah bermanfaat juga gitu, nggak cuman buat prestasi selama di kampus tapi juga buat secara skills dan pengalaman aja gitu. Iya, legal skills kita tuh lumayan diasah tuh dengan melalui kompetisi-kompetisi kayak gitu untuk persiapan kita di dunia kerja gitu. Karena ya gue nggak menutup kemungkinan juga pas di kampus kan ya gen pasti setiap individu punya kesibukan masing-masing ya. Ada mungkin ya yang kayak Mima gitu udah magang ya gitu. Udah ada kesempatan magang kayak gitu-gitu, justru juga perlu dimanfaatin gitu. Magang itu juga salah satu hal yang gue sesali. Dulu gue nggak pernah magang gitu. Itu gue lumayan sangat disayangkan sih, karena ya mungkin kalau magang untuk orang-orang hukum ya, profesi hukum itu udah lumayan dilibatkan gitu, apalagi misalnya kayak di law firm gitu. Anak-anak intern tuh juga udah kita ikutin, mungkin paling beratnya itu di legal due diligence kayak gitu-gitu. Gue cukup menyayangkan kenapa dulu gue nggak pernah ngambil kesempatan buat magang gitu, padahal beberapa kegiatan di ALSA tuh kan juga ada seminar and workshop ya kalau nggak salah. Itu kan biasanya juga buka kesempatan buat teman-teman yang masih kuliah di FA4 tahun terakhir gitu, yang mau magang di law firm mereka. Itu kan mereka selalu ngebuka. Nah gue dulu pernah ikut sekali itu kalau nggak salah buat yang Walalangi. Itu juga di tahun-tahun terakhir doang. Habis itu gue lumayan nyesel kenapa gue nggak ngambilin dari awal gitu. Iya, kenapa gue nggak ikut kontribusi dan partisipasi di kegiatan-kegiatan yang kayak gini nih, karena itu bisa dibilang academic activities related selama yang di kampus itu sangat membantu banget buat di dunia kerja. Dan kalau mengandelin kuliah doang kan sebenarnya kayak kadang ada beberapa yang belum ke explore yang belum ke explore, nggak terlalu dalam ngebahasnya kayak gitu kan. Gue dulu kalau misalnya dosen nggak masuk, gue senang-senang aja gitu. Berarti gue bisa balik ke kosan, gue tidur lagi atau gimana, atau pergi nongkrong main segala macem. Sekarang gue lumayan menyayangkan kenapa dulu gue nggak banyak involve di area itu gitu.
gitu sih. Oke, I see. Tapi well nggak apa-apa sih sebenarnya, kalaupun disesali akhirnya juga kayak jadi pembelajaran buat kita, malah jadi bahan obrolan yang ada di sini. Tapi kira-kira ada nggak sih Bang, ini pertanyaan terakhir banget, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan dari apa ya, pengalaman Bang Dani, terus dari strugglesnya tadi, dari hal-hal yang disesali juga, kira-kira ada nggak sih Bang kayak pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman yang ALSA LC Unpad yang sekarang lagi menjabat gitu? Oke, kalau buat teman-teman ALSA LC Unpad dan ya khususnya untuk mahasiswa FH Unpad lah ya, sebenarnya mungkin gue nge-recall yang gue bilang tadi itu benar-benar setiap academic activities yang ada di kampus, coba deh teman-teman itu manfaatin banget, karena terlepas apapun itu kegiatannya, menurut gue itu sangat sangat menambah value dari teman-teman gitu, karena wawasannya yang bisa didapat mungkin sesimpel ikut conference atau seminar-seminar dengan atau workshop dengan beberapa instansi atau law firm, itu udah ngebantu banget sih supaya nggak terpaku sama kegiatan yang ada di kampus doang gitu, tapi juga untuk persiapan dunia profesional juga gitu, karena ya lumayan ini sih kayak kegiatan-kegiatan conference gitu di ALSA LC Unpad sendiri kan sebenarnya banyak ya. Gue ngelihat sekarang ALSA LC Unpad sekarang tuh kayaknya udah makin banyak gitu kegiatan akademiknya waktu itu, dan kayak beberapa atau tahun lalu ya kalau nggak salah gue juga sempat diundang dari teman-teman FH Unpad buat ngasih workshop soal merger and acquisition. Itu juga gue seneng banget sih bisa share soal itu ke teman-teman, karena gue memposisikan diri gue sebagai mahasiswa di situ, bahwa kalau misalnya gue yang jadi mahasiswa adalah gue pengen banget belajar soal ini, dan ini setiap materi yang kita sampaikan waktu itu benar-benar kepake banget di dunia kerjaan. Ya kalau nggak menutup pintu buat bersenang-senang supaya di kampus ya, karena having fun dengan teman-teman selama kampus itu bakal selalu jadi cerita juga buat kita semua gitu. Cuman tetap jangan sampai ngelewatin kesempatan-kesempatan yang ada, terutama yang di bidang akademik, karena itu yang benar-benar sangat bermanfaat lah buat teman-teman ke depannya gitu. I see. Jadi lebih jangan ngelupain prioritas dan akademik juga ya teman-teman. Yes. Oke, mungkin so far itu aja pertanyaan kita. Jujur banyak banget insight yang didapat, dan sebenarnya satu hal yang menurut aku bisa ditarik nih kesimpulannya adalah kita jangan cuma memperkaya organisasi-organisasi aja dengan existence kita, tapi kita harus memanfaatkan existence organisasi dan UKM ini buat value kita sendiri, nggak sih Bang? Bener banget. Oke, paling itu aja dari kita. Di sini aku sama Bang Dani dan aku Inima. See you in the podcast selanjutnya. Dadah.